Welcome Selalu Bersyukur Channel, Education Channel, SPD, terletak pada tangan para pemuda. Channel Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Selalu Bersyukur Channel, channel edukasi, motivasi, serta traveling bersama family. Di playlist kita pada hari yang berbahagia ini, pada kesempatan ini, kembali pembahasan kita yaitu tentang permasalahan ilmu tata bahasa Arab. Yang mana sudah sangat jauh berlalu, kita pernah membahas dalam kunci ilmu tata bahasa Arab tersebut ada dua ilmu alat ataupun ilmu alat sebagai dasar yang penting dalam memperdalami ilmu tata bahasa Arab, yaitu nahwu dan sorof. Apa itu mapel nahwu? Nahwu itu adalah bapak atau induknya mata pelajaran dalam kajian bahasa Arab. Maka dalam pembahasan tentang nahwu, yaitu kita mesti mengetahui apa itu kalam. Kalam itu adalah ucapan bahasa yang digunakan oleh orang Arab, baik itu tulisan Arab seperti Al-Quran, hadis, dan contoh kalimat-kalimat bahasa Arab yang lainnya. Maka dalam ilmu nahwu, kalam tersebut harus mencakupi keempat syarat tertentu. Apa empat syarat tersebut? Yang pertama adalah mesti mengandung huruf hijaiyah. Dalam hal ini disebut dengan lafaznya mengandung dari beberapa huruf hijaiyah, baik itu alif, ba, ta, tha, dan jim. Yang jelas ada huruf hijaiyah. Syarat yang kedua, dalam kalam itu harus tersusun dari dua kata atau lebih. Apabila tidak tersusun dari dua kata atau hanya cuma satu kata, maka dalam hal ini disebut dengan kalim. Sebagai contoh, kita buat firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini terdiri dari beberapa suku kata. Yang pertama idza, yang kedua jaa, yang ketiga nasru, yang keempat Allahi, yang kelima wa, yang keenam adalah al-fath. Maka dalam hal ini sudah dikatakan sebagai tersusun dari dua kata. Dalam ilmu nahwu disebut dengan murakkab. Apa itu murakkab? Kalimat yang tersusun dari dua suku kata atau lebih. Kita contohkan kepada kalimat yang lain. Saya pergi ke sekolah. Ana adhabu ilal madrasah. Berarti terdiri dari empat suku kata. Yang pertama ana, yang kedua adhabu, yang ketiga ila, yang keempat al madrasah. Maka syarat kalam yang pertama tadi adalah mesti ada huruf hijaiyah. Dalam hal ini mesti dilafazkan. Yang kedua tersusun dari dua kata. Yang ketiga, apa syarat kalam itu? Syarat kalam itu adalah mesti mufid. Mufid itu apa? Makna yang bisa dipahami ataupun dimengerti, yang tidak ada kekeliruan
dan kalimatnya tidak ada mengandung kerancuan kata sama sekali. Sebagai contoh di atas tadi, kita gunakan kalimat ana adhabu ilal madrasah, yang artinya adalah saya sedang pergi ke sekolah. Maksudnya apa di situ? Berarti melalui ucapan tadi si pendengar memahami bahwasanya si pembicara yang pertama sedang pergi ke sekolah. Maka apabila si pendengar mengerti dan memahami apa yang diucapkan oleh pembicara pertama, maka inilah disebut dengan mufid. Yang keempat, syarat kalam yang keempat adalah wadha. Apa itu wadha? Mesti diucapkan dengan sadar. Apabila ada orang berbicara dalam bahasa Arab, tapi dia tidak sadar, seperti contohnya ngelindur ataupun menggigau pada waktu tidur, tapi menggunakan kalimat bahasa Arab, maka kuranglah dari syarat kalam yang 4 tadi. Nah, kita contohkan. Orang tersebut bernyanyi tapi menggunakan kalimat bahasa Arab. Tapi dia bernyanyinya dalam keadaan tidur. Contoh, la tabki ya saghiri lauran nahwas sama. Nah, apabila orang yang berbicara dalam keadaan berbahasa Arab tadi dalam keadaan tidur, ini tidaklah dikatakan dengan wadha. Apa itu wadha? Diucapkan dalam keadaan sadar. Maka kalimat bahasa Arab tersebut sah dikatakan kalam apabila mencakupi keempat syarat. Apa 4 syarat itu? Yaitu mesti lafaz. Apa tadi lafaz? Yang bersuara dan mengandung huruf hijaiyah. Yang kedua, murokab. Apa murokab tadi? Tersusun dari 2 kata atau lebih. Yang ketiga, mufid, yang bisa dimengerti tujuan apa yang diucapkannya dalam pembicaraan bahasa Arab. Yang keempat, diucapkan dalam keadaan sadar. Jadi kita contohkan, apabila ada kalimat yang menggunakan bahasa Indonesia, maka dalam kalimat bahasa Arab, bahasa Indonesia itu bukan disebut dengan kalam, akan tetapi disebut dengan kalim. Walaupun kita mengerti, tapi kalimat bahasa Indonesia tersebut tidak menggunakan huruf hijaiyah sama sekali. Dalam hal ini, dalam nahwu yang tidak menggunakan huruf hijaiyah tadi berarti disebut dengan tidak lafaz. Ada syaratnya juga yang gugur, yaitu tidak berbahasa Arab. Berbahasa Arab tadi dalam ilmu nahwu disebut dengan wadha. Maka pembahasan kita yang pertama pada kesempatan hari yang berbahagia ini adalah dasar yang pertama dalam bab nahwu, yaitu bab kalam. Apa itu kalam? Segala sesuatu yang mesti mencakupi 4 syarat tadi. Coba kita ulangi. Apa keempat syarat tadi? Yaitu mesti lafaz. Apa tadi lafaz? Yang ada huruf hijaiyah dan mengandung suara. Yang kedua, murokab. Apa itu murokab tadi? Tersusun dari 2 kata atau lebih. Yang ketiga, mufid. Apa itu mufid? Yang si pendengar mengerti apa tujuan yang diucapkan oleh orang yang berbicara bahasa Arab, ataupun kalimat Al-Quran sendiri, kalimat hadis itu sendiri. Dalam menggunakan bahasa Arab, si pembaca mengerti dan memahami apa tujuannya. Yang keempat adalah wadha. Apa tadi wadha? Berbahasa Arab dan diucapkan dengan sadar. Maka
sahabat Syukria ataupun Selalu Bersyukur Channel. Dalam hal ini, pembahasan yang pertama, dasar utama dalam mengenal tata bahasa Arab, kita mesti mengenal dan mengetahui apa itu kalam. Mungkin sekian pembahasan kita tentang permasalahan kalam, dan setelah kalam nanti ada 3 pembahasan yang penting yang mesti sahabat Syukria ataupun sahabat Selalu Bersyukur Channel memahami. Apa itu? 3 hal penting yang akan kita bahas pada bab materi yang akan datang. Apa itu? Pembahagian kalam dalam hal ini disebut dengan kalimat. Dan apa itu kalimat? Jangan kemana-mana, selalu station di Selalu Bersyukur Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share, serta klik lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan segala ilmu kajian yang terdapat di Selalu Bersyukur Channel. Selalu Bersyukur Channel, channel edukasi, motivasi, dakwah, and traveling bersama family. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.